Terima kasih Tuhan, untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau boleh satukan kami di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya, ketika Tuhan undang kami dalam satu persekutuan kudus, Tuhan akan hadir tengah-tengah kami. Tuhan akan siapkan rancangan yang indah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Setiap yang percaya kita katakan, amin. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam tahta suci-Nya. Terima kasih Tuhan. Ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau masuk akan tahta suci-Mu Tuhan. Buka hati pikiran kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan kuduskan kami saat ini Tuhan. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Mari angkat tangan kita untuk menyembah Dia. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di tengah-tengah kita. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Di saatnya berdiri di altarnya,
Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tanah suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami siap untuk mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh disatukan di tempat kudus Tuhan pada saat ini. Kami sambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lambaikan tangan, haleluya. Mungkin pada saat ini ada yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita. Kami menyambut kehadiran saudara. Mungkin ada, lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang setia melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan. Mari kita akan bersuka cita pada saat ini, kita akan pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah satukan kami di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Silakan kaum wanita akan pujikan pujian ini, kaum wanita. Kaum pria akan pujikan pujian ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita
dalam rumahku bersama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Sukacita ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin. Mari berikan salam pada kanan kiri belakang. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu setia. Dalam pekerjaan Tuhan tidak ada sesuatu yang melelahkan, tetapi yang ada adalah sukacita. Mari kita akan terus semangat, kita akan pujikan, jangan lelah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh haleluya, katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari bersama-sama kita akan ratakan tanah bergelombang. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
ratakan tanah bergelombang. Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas. Silakan jemaat saja yang akan pujikan. Ratakan tanah bergelombang. Mari siap bersama-sama kita ratakan tanah bergelombang. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, haleluya. Sorakan haleluya. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kami persilakan duduk terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak sengaja, anak saya itu mengatakan sesuatu kepada saya. Jarang-jarang, karena saya itu kan ngobrol secara khusus dengan anak saya, terutama yang pertama. Melihat tampang saya saja, sepertinya mau ngomong sesuatu itu ada rasa gimana gitu. Bukan takut, tetapi ada rasa gimana ya saya mengungkapkannya. Suatu saat itu anak saya mengatakan, "Pak, ke depan saya pengen seperti apa ya Pak ya? Saya sepertinya pengen seperti Papa." Gitu. Puji Tuhan, karena akhirnya keluar juga kata-kata seperti yang saya rindukan. Saya sampaikan, Papa akan memperlengkapi kamu dengan sesuatu yang nantinya akan membuat kamu siap bertarung di masa depan, baik dari segi pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang Papa minta, dekat dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Papa ingin melihat anak Papa dalam anugerah Tuhan. Papa enggak pernah kan? Apa yang kamu minta tidak Papa turuti. Apalagi Tuhan yang ada di sana. Apa Tuhan yang kamu miliki? Ini merupakan iman, tidak bisa dikatakan oleh sesuatu.
Kalau saat ini kamu dalam berkat Tuhan, karena papa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang tidak bisa diungkapkan. Oleh sebab itu, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya Tuhan berkati dengan sangat luar biasa. Tetapi papa ingin kamu juga memiliki itu. Kalau kamu saat berkecukupan itu tidak masalah. Tetapi nantinya yang akan menentukan ketika kamu jatuh. Kalau kamu tidak memiliki topangan yang kuat, selesai. Tetapi ketika memiliki Kristus di dalam hidupmu, kamu akan terus dalam perlindungan Tuhan, tidak sampai tergeletak, bahkan Tuhan pun akan angkat tinggi dalam berkat-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini tidak hanya masalah daging, tetapi bagaimana sikap hidup kita kepada Kristus. Mari miliki Kristus secara spesial di dalam hidup kita. Yakin dan percaya rancangan Tuhan senantiasa baik adanya. Bapak Ibu tidak akan senantiasa kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan akan angkat begitu luar biasa kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan pujikan jejak-Mu Tuhan. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku
pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebuah penyerahan hidup yang memang Engkau nanti-nantikan, supaya setiap pribadi rela menyerahkan diri untuk menggenapi karya rancangan Tuhan terhadap setiap pribadi umat-Mu ini. Tuhan, apa yang dinyanyikan, apa yang didoakan, biar itu berkenan di hati-Mu. Bagian-bagian yang harus diluruskan Kau mengerjakan, jauh dari apa yang kami harapkan dan rindukan. Sebab sesungguhnya Engkau tahu siapa setiap pribadi kami di hadapan-Mu. Sekarang Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dan buat setiap kami menangkap dan menghidupi apa yang Tuhan rindu untuk kami hidupi. Kami mau percaya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu akan mengubah setiap pribadi menjadi seperti yang Kau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Senang bisa ketemu. Terima kasih choir luar biasa. Ngomong sama mereka, choir you are the best. Terima kasih. Saya percaya juga musician dan juga singer, song leader sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengenalan kita akan Tuhan yang memang diharapkan melalui setiap pribadi mengenali Dia. Di awal-awalnya memang susah, memang sulit. Ada sesuatu yang memang di luar jangkauan pikiran kita, tetapi ada hal-hal yang memang terekspresi dari setiap kehidupan kita pada saat kita meresponi akan apa yang Tuhan ingin kita hidupi. Sehingga Daud mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengenali Allah yang dia kenal. Warisan yang hebat, warisan yang terbesar bukan kekayaan yang memang itu perlu, tetapi warisan yang hebat, warisan yang luar biasa adalah mengenali pribadi Allah. Karena Dia tidak terbatas, bahkan suatu hari dunia ini kan dihancurkan. Bukan hanya bumi tetapi langit juga, kata firman Tuhan. Namun ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang Anda dan saya tahu. Kerajaan siapa? Kerajaan Allah yang dibangun dengan hikmat dan pengertian Dia. Dan disitulah kita diajari oleh Daud untuk memperkenalkan akan Allah yang kita kenal sendiri kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita. Memang beberapa hal kita berkata tidak mungkin bisa memperkenalkan Tuhan. Beberapa hal karena ada sesuatu yang misteri, bagian yang memang tersembunyi bagi Dia. Tetapi buat sahabat-sahabat Tuhan yang Alkitab berkata, kamu bukan lagi hamba melainkan sahabat. Kalau sahabat itu boleh dong ngerti rahasia-rahasia sedikit gitu ya. Sehingga dia berkata rahasia-rahasia itu diungkapkan buat para hamba-hambanya. Orang yang memang memiliki kedekatan dengan pribadinya sendiri. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu bisa mengajarkan kepada orang-orang yang telah mengalami sebuah proses, dan orang yang telah mengalami proses itu bisa mengajarkan kepada orang lain sehingga orang itu bisa mengenali pribadi Tuhan. Dia bukanlah pribadi yang jauh, yang susah untuk dijangkau. Bahkan Alkitab berkata dia dekat, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan. Amin. Dan itu yang saya yakini gitu. Sebab kadang-kadang dia seperti udara yang kita hirup. Walaupun tidak kelihatan tetapi
kita bisa rasakan. Kadang-kadang dia jamah kita dan kemudian kita bingung siapa sing nyenggol aku ki. Padahal Tuhan yang nyenggol gitu ya. Dia berbicara pada masing-masing kita dengan caranya yang berbeda. Kadang dia munculkan melalui keledai yang berbicara kepada nabinya. Walaupun nabinya enggak tahu ini model apa ini. Kok keledai bisa ngomong gitu saudara ya kan. Dan batu-batu bisa berbicara untuk mengingatkan akan umat yang dikasihinya. Kadang memang berbicara melalui anak kita dan berbicara melalui istri dan suami kita, bahkan melalui sahabat-sahabat kita. Tapi bukankah Tuhan seringkali berbicara melalui musuh kita? Yang percaya katakan sedikit pasti, yang tidak banyak. Karena orang berpikir musuh kok ngomong sama saya gitu kan saudara ya. Padahal kan kita diajarin kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Mana mungkin, mana bisa gitu ya. Ya itu orang bergudul ya kayak gitu saudara. Yang kamu susah untuk bisa mengasihi akan Tuhan melalui musuh-musuh kita. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang begitu bengis kan melalui Fir'aun, dan kita akan belajar bersama-sama untuk melawan lupa. Apa saudara? Melawan lupa. Sebab sesungguhnya sebuah penyakit yang sangat menjengkelkan, bahkan seringkali mempermalukan kita adalah penyakit LUPA. Apa saudara? Lupa. Itu sebabnya perlu dilawan. Satu hari saya melihat sebuah video viral yang menurut saya yang memviralkan itu entah ibunya entah bapaknya. Karena itu anak masih kecil. Dia bingung, dia cari sendalnya kemana-mana. Dia berkata, "Papa, sendalku hilang, sendalku hilang." Yang satu dipakai, yang satu sendalnya dicari-cari. Mama papanya ketawa sambil nyoting gitu saudara. Dan kemudian, "Di mana papa kok malah tertawain saya? Ini sendalku hilang, cari sendalku." Rupanya sendalnya ada di tangan dia saudara. Sandal itu ada di tangan dia sambil dia cari kemana itu sandal gitu saudara. Menurut saya yang paling tega adalah orang tuanya memviralkan sebuah kebodohan. Saya nggak tahu bagaimana perasaan anak itu tatkala dia besar. Kalau dia berdamai dengan dirinya sendiri mungkin akan dia berkata, itu kok bodoh banget ya, masa lalu waktu saya masih kecil gitu ya. Udah masih kecil kok lupa. Dulu kalau orang tua berkata jangan makan brutu nanti mulai bikin kamu lupaan, bikin kamu bodoh katanya. Mungkin dia makannya brutu terus jadi masih kecil itu dan kemudian lupa. Sandalnya dipegang, yang satu dipakai, yang satu dipegang. Dia nyari kemana-mana, dia marah sama orang tuanya. Ternyata sandalnya ada di dalam tangannya. Beberapa orang tua juga pernah ngalami kan, gimana tiba-tiba dia nyari kacamatanya gitu. Mau ngabrik kemana-mana, tanya istrinya, tanya pembantunya, nyari apa Pak? Nyari kacamata. Nah itu yang di kepalamu itu apa gitu saudara ya. Yang ketawa mungkin pernah ngalami saudara ya kan. Saya bersyukur punya istri yang bagus, yang cantik, yang hebat gitu ya. Setiap kali mencari sesuatu selalu tanya Roh Kudus. Sudah give up gitu dia berkata, "Roh Kudus tolongin aku untuk menemukan barang ini." Satu kali anak saya kehilangan sesuatu. Sudah nuduh siapa-siapa walaupun tidak diomongkan sama orangnya gitu. Nuduh ini, nuduh itu, nuduh ini. Dan kemudian tanya Roh Kudus. Ternyata di sakunya sendiri saudara. Kan malu. Siapa yang pernah mengalami katakan, jangan-jangan berkata amin saudara. Itu kan penyakit yang sangat mencebalkan ya. Penyakit menjengkelkan. Nah, kalau itu perkara bukan hanya menyebalkan tapi mempermalukan diri di hadapan orang lain. Ada sesuatu yang membuat kita itu lupa. Yang kemudian membuat Tuhan itu
geram, jengkel. Berapa banyak di antara saudara yang tatkala membaca firman teristimewa melihat akan umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Ini bangsa pilihan Tuhan. Orang berkata itu bangsa yang seperti biji mata Allah. Sampai hari ini banyak bangsa yang mengelukan dan mengagungkan bangsa Israel, bukan? Bahkan kita seringkali memberkati bangsa itu supaya apa? Berlaku hukum yang memberkati Israel maka diberkati, yang mengutuk Israel maka dia akan kena kutuk, betul enggak? Ngomong sama sebelahnya, kamu enggak gitu? Gitu saudara. Karena seringkali kita melakukan hal seperti itu. Enggak salah memberkati bangsa, enggak salah memberkati orang lain. Memang Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberkati seorang akan yang lain. Tapi lihat, kita belajar bersama-sama untuk melawan lupa, katakan melawan lupa. Tuhan mengingatkan akan bangsa itu. Lihat bersama-sama dengan saya kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ulangan pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita bersama-sama membaca Ulangan pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Tiberia meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan apa mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala mengikuti mereka di tengah seluruh orang Israel. Ayat yang ke-7 sama-sama. 2, 3. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saya menyangatkan di situ. Sebab matamu sendiri. Kalau ngomong matamu sendiri seolah-olah tuh gitu. Menurut saya rodok jengkel Tuhan ngomong sama orang Israel itu. Oleh karena ini orang kok gitu saudara. Ya. Nah, dari bagian ini nanti kalau Anda di rumah boleh membaca keseluruhannya. Tapi sama katakan kepada setiap kita. Kita harus melawan lupa terhadap kecintaan Tuhan kepada kita. Perhatian, penyediaan, dan segala perlindungan proteksi yang hebat atas setiap kita. Dari situ maka kita tidak akan lupa akan karya ajaib yang membuat kita ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya Allah
antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Itu merupakan kesadaran penuh. Bukan dia yang telah menunjukkan kasihnya, bahkan lebih untuk membuat kita mencintai dia. Hal yang pertama untuk melawan lupa. Orang-orang yang mencintai, yang dicintai oleh Tuhan adalah mengingat peristiwa bagaimana Israel itu dibawa keluar dari Mesir. Kalau Anda perhatikan dengan tanda-tanda yang hebat. Yang dulu saya pernah cerita kepada saudara. Ada 10 tulah yang ditunjukkan oleh Tuhan di hadapan Fir'aun, di hadapan bangsa Mesir, bahkan di hadapan bangsa Israel yang dicintainya. Alkitab menunjukkan bagaimana tongkat Harun yang diperintahkan oleh Tuhan dilempar di hadapan Fir'aun dan berubah jadi ular. Orang terkesima kagum dan mereka berkata, ini luar biasa. Barang mati bisa hidup. Barang yang mati bisa bergerak. Barang yang mati bisa lakukan sesuatu. Ini luar biasa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Fir'aun dikibuli oleh ring pertamanya, yaitu para tukang sihir. Mereka berkata, kalau gitu sih aku bisa gitu. Mosok kamu bisa? Lihat, masing-masing tukang sihirnya ngeluarin tongkatnya kan. Dan kemudian ngelemparkan yang sama, jadi ular, sama-sama jadi ular. Apa yang membedakan? Tongkat Harun jadi ular, tongkat mereka jadi ular. Apa yang membedakan? Kalau Anda perhatikan di situ, yang membedakan adalah tongkat-tongkat mereka yang sudah jadi ular itu dilahap habis sama tongkat Harun yang jadi ular itu. Masih kurang tanda. Membuat Fir'aun yang tadinya pengen melepaskan bangsa itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu beribadah kepada Allahnya di padang gurun. Karena Musa minta permisi sama Fir'aun, izinkan bangsa itu keluar ke padang gurun selama 3 hari untuk beribadah kepada Allah mereka. Tapi Fir'aun tidak mengizinkan dan dibuat hatinya keras. Tanda yang kedua, kalau Anda perhatikan dalam Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 menunjukkan bagaimana tongkat Harun itu oleh Musa dipukulkan kepada air. Dan air berubah jadi darah. Semua sumur-sumur jadi darah. Bahkan mereka punya simpanan air ada di macam-macam tempat. Berubah jadi darah semua. Binatang-binatang yang hidup di air mati semua. Dan bau anyir darah dan bau busuk ikan-ikan itu menyengat di seluruh negeri Mesir. Mereka sudah pengap. Dan mereka berkata, kalau gitu silahkanlah mau beribadah. Tapi jangan anak-anak, boleh semua beribadah tapi anak-anak tidak boleh beribadah. Kemudian Musa berkata, enggak bisa, kami akan beribadah kepada Tuhan yang kami sembah. Baik yang kecil, yang besar, bahkan yang ada di dalam kandungan, sampai yang paling tua. Dan jangan 1 ekor kambing domba piaraan mereka diizinkan tertinggal. Oleh karena mereka mau berhadapan dengan Tuhan. Mana yang Tuhan pilih untuk kami korbankan, kami akan korbankan. Sebab kami akan menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Mana yang Tuhan pilih dan kami akan lakukan. Hebat gak saudara komitmennya? Tepuk tangan buat orang Israel.
Apakah boleh? Enggak boleh. Mereka berkata, ya silakan tapi gitu saudara. Sampai akhirnya tidak diizinkan karena ternyata para nujum bisa lakukan yang sama. Ada sebuah tanda lagi yang ditunjukkan yaitu tulah katak di mana-mana saudara. Lagi tidur kataknya nempel di pipi. Lah di kamar mandi kataknya keluar dan kemudian Anda bisa bayangkan, cuma nanti jangan dipikirkan begitu ndodok langsung katak gitu saudara ya kan. Repot itu, malunya luar biasa kan. Katak di mana-mana. Mengerikan. Siapa yang pengen nyoba tempatnya penuh dengan katak? Saya berharap tidak ada seorang pun ya saudara ya. Udah pasti ngerikan lah. Mengerikan, itu simbol dari unclean spirit. Kalau Anda doa atau tidur, kemudian mimpi didatangi katak, ada sesuatu yang masalah besar itu. Bangkit berdiri, tengkingi saudara, karena itu unclean spirit, ya, itu roh yang tidak baik. Kemudian berikutnya, tulah nyamuk. Siapa yang pernah digigit nyamuk angkat tangan? Wah, di kamar saya itu nyamuknya itu satu, tapi temennya banyak. Nguing, gitu ya. Nyebelin nggak saudara? Ngomong sama sebelahnya, pernah digigit nyamuk belum? Nah, kalau pernah, podo kita senasib sepenanggungan itu saudara. Nyamuk di mana-mana, buka pintu sedikit, wuss, gitu. Kalau saya ada di kantor itu ya, dari pagi sampai malam tuh, wah, nyebelin banget nyamuk. Dan nggak enak banget kalau ada temennya nyamuk itu, ada temennya Yedida enak, suruh bikinkan kopi enak ya saudara. Tapi nyamuk nyebelin, ngomong nyamuk itu nyebelin saudara. Ya kan harus dilawan. Bagaimana dengan tanda yang lain? Lalat pikat saudara. Kalau Anda sedang masak, nguing, nempel, wah pengennya napuk gitu ya. Sing ditapuk siapa? Jangan dirinya sendiri. Itu lalat. Kalau pas musim buah saudara, kan lalat di mana-mana. Kalau Anda mau masak ikan atau masak apalah, biasanya yang menyengat itu, tahu-tahu lalat pada datang saudara. Wah nyebelin banget. Nggak enak. Itu kalau Anda tahu, itu menantu saya itu paling teliti banget. Kalau ada sayur itu dipilih, ono singgate sudah. Singgat yang kecil itu ketahuan, matanya itu tajam, saya bersyukur sama dia. Itu luar biasa saudara. Tapi kalau Anda bayangkan itu, mau makan ngelihat yang gitu-gitu, ada yang hidup gitu, rasanya nggak enak saudara ya. Apalagi lalatnya. Anak setiap kali ikan, buah, sayur kalau ditempelin lalat itu bukan hanya nempel gitu saja, kadang-kadang ninggalin telurnya gitu, pelak, dan kemudian itu telur akan beranak pinak di situ, mengerikan. Ada lagi saudara, penyakit sampar. Saya nggak bisa membayangkan penyakit sampar, tapi paling tidak orang yang usia saya itu pernah sakit gudik. Siapa yang pernah sakit gudik itu saudara? Wah nggak ngaku, ayo. Karena memang ngisin-ngisin nih gitu ya. Itu tuh melepuh tangannya dan kemudian kalau disodet keluar nanah gitu. Gatel rak karuan. Sampai orang nyanyi malam minggu. Kenapa? Saking gatel ke saudara. Seluruh tubuh tuh. Tanda-tanda itu kalau sudah sembuh bopeng-bopeng kelihatan tuh. Beda dengan campak ya beda. Tapi ini gudik, waduh mambune rak karuan saudara. Itu barah. Karena diungkapkan di situ kulit itu pada melepuh. Bahkan kalau disodet itu keluar akan nanah yang itu darah merah yang menyerang kemudian jadi darah putih. Mengerikan, baunya enggak enak sama sekali. Yang berikutnya bukan hanya barah, kemudian penyakit sampar, hujan es. Siapa yang pernah ketiban es? Kakinya atau apanya lah. Itu kalau hujan es segede gini-gini. Mama itu pernah
pas ke Israel, di sana itu pas musim salju. Wah, seneng beliau. Umur berapa waktu di Israel tuh ya? 76. Wah, sendiri anak-anaknya sudah pokoknya serahkan sama Tuhan lah. Dan Tuhan ngirimkan teman-teman yang sayang sama mama. Dimandiin segala macam. Mama dibilang selama 10 hari di sana saya nggak pernah tidur. Kenapa? Eman-eman tidur itu. Kenapa? Sudah bayarnya mahal-mahal. Masa udah ke Israel kok tidur? Itu enggak bagus tuh. Ini kan negerinya Tuhan Yesus. Jalan-jalannya Tuhan kita lewati. Dan dia bangga banget. Pas musim salju saudara, dia nari-nari di atas salju. Dan kemudian kita ngomong tinggal bawa itu apa namanya, stroop gitu, kemudian minum gitu. Saya berkata minum es stroop gitu ya. Kalau sedikit, kalau lokal seperti itu seneng. Beberapa saudara mungkin pengen kapan musim salju pengen ke sana. Tapi kalau bulanan repot saudara. Kalau musim salju paling tidak 3 bulan kan kedinginan luar biasa. Dan itu mengerikan banget. Ada tulah belalang, di mana-mana ada belalang. Tidak ada sebuah tumbuhan yang bisa tumbuh. Karena dimakan belalang apapun. Ada banyak orang kan sudah dapat hasilnya tiba-tiba, loh kok entek. Beberapa orang kan ngalami seperti itu. Kenapa? Dimakan belalang. Ada belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pindahan. Tuhan menunjukkan kepada kita betapa belalang itu mengerikan luar biasa. Buat Anda yang ada di sini ngelihat belalang itu lucu karena 1, 2, 3 ekor. Tapi kalau jutaan itu pesawat terbang sampai takut ngadepinnya. Karena gelap luar biasa. Itu mengerikan. Dan kemudian yang ke-10 gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Bahkan di hadapan gitu enggak kenal seorang akan yang lain. Kadang-kadang keliru bojone sapa gitu ya. Pembantunya dikira bojone. Itu kan mengerikan banget saudara ya kan. Itu tonggone dikira bojone. Tiwase sudah melakukan, salah toh gitu saudara. Kan repot gitu. Berapa banyak itu yang ngalami seperti itu. Sadar sih, tapi lupa. Itu kan ngeri banget. Apa maksud Tuhan untuk menunjukkan tanda-tanda keajaiban seperti itu? Diingatkan kembali pada bangsa itu. Bagi Fir'aun dan bangsa Mesir, itu merupakan sebuah tanda bahwa tidak ada pribadi Allah yang hebat selain pribadi Allah yang disembah oleh orang Israel. Bagi Fir'aun dan Mesir, bangsa Mesir itu mengungkapkan mana ada Tuhan. Ularmu ada dimakan habis sama ularnya Tuhan. Apa yang ada disikat dan tidak ada satupun yang membandingi. Yang bisa membandingkan akan kekuatan Tuhan. Saya ingat sebuah lagu kuno. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, bernyanyi dengan girang. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Siapa yang pernah lagu itu? Yang tahu lagu itu? Ada beberapa orang ya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Oh Allah kita besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tahukah saudara, itu Allah mempresentasikan dirinya untuk membuat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka mengenal pribadi Allah yang hebat itu. Bagaimana dengan orang-orang percaya? Itu membuat orang itu lebih cinta kepada Tuhannya. Dan dia berkata, jangan lupa. Ayo melawan lupa bersama-sama. Mungkin Anda telah diangkat oleh Tuhan. Bukan dari sebuah negeri Mesir. Tapi keadaan keterpurukan yang sangat mengerikan. Bagaimana Anda diangkat
dari sikap perbudakan, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kegelapan, diperbudak oleh si iblis, diperbudak oleh karena keinginan-keinginan nafsumu, diperbudak oleh keinginan-keinginan dagingmu, diperbudak oleh karena pikiranmu sendiri. Dan Tuhan membebaskan engkau. Tuhan ingin supaya Anda dilepaskan. Buat orang Mesir itu merupakan tanda keajaiban. Bagaimana dengan buat orang Israel? Saya berkata, bagi orang Israel, Tuhan itu menginginkan supaya bangsa itu beribadah kepada Allah. Yang berarti menyembah Tuhan dan tidak ada satu pribadi yang lain yang bisa disembah. Yang membuat kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Yang membuat orang itu mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, di dalam segala perkara. Yang membuat orang itu rela memberikan korban apapun juga. Pada saat Tuhan perintahkan Abraham, dia menyerahkan satu-satunya anak yang tunggal. Dia bawa di hadapan Tuhan. Sebab keyakinan dia adalah Tuhan lebih dari segalanya. Itu sebabnya dia menyerahkan total. Dia tahu Tuhan yang menjadi sumber segalanya atas hidup mereka. Waktu saya mempersiapkan akan renungan ini saudara, saya diingatkan betapa spirit keblinger di gereja Tuhan itu mengerikan banget. Kenapa? Oleh karena seringkali kita ngomong dengan kata-kata yang gak enak. Kemudian tanpa sadar kita merendahkan akan otoritas nama Tuhan. Suatu hari saya mendengar kesaksian dari Kiki, anak dari Pak Adi Sutanto. Orang-orang Amerika itu seringkali latah. Kalau kesandung sedikit, Jesus. Kalau dia diomeli apa sedikit, dia ngeluh sedikit berkata Jesus. Begitu dia dengar, kamu jangan ngomong Yesusku dengan sembarangan ya. Ada kemurkaan dari hatinya. Dia berkata, kamu tidak elok untuk ngomong latah seperti itu. Makanya jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau nama Pak Tri silahkan saudara. Karena dia tidak berkuasa apapun. Tapi nama Tuhan saudara, itu mengerikan. Pada saat Anda perlu, jangan izinkan mulutmu itu ngeprank malaikat. Kenapa ngeprank malaikat? Baru ada masalah sedikit, Yesus tolong malaikat sudah datang itu. Ya ampun, wong kayak gini nyebelin banget. Ninggalin malaikatnya balik saudara. Karena dia kalau mendengar nama Yesus itu nama yang luar biasa. Sehingga kalau ada orang menyebut nama Yesus tanpa disuruh, hamba-hambanya Allah itu para malaikat Tuhan akan datang berhimpun dan kemudian, what can I do for you? Ternyata ngeprank saudara. Kalau Anda teriak-teriak sama Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak dengar, jangan-jangan Anda sudah ngeprank bolak-balik, nyebelin. Ngomong sama sebelahnya, do you understand mean nyebelin? Jengkelin saudara. Itu membuat orang tuh gondok luar biasa. Seperti orang yang emergensi gitu loh. Dan Tuhan tuh gak mau seperti itu. Makanya tuh Alkitab berkata jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab namanya yang kudus, nama yang luar biasa. Saya ingat sebuah lagu yang dibuat, yang dikarang oleh seorang hamba Tuhan, Pastor Anton. Dia berkata, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Jimaku lali yang bagian ini, nanti disempurnakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu
Ya, itulah. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Saya sudah share di WA kita, di WA grup kita. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Anda musim apa hari ini? Duren Pak, enak itu. Anda musim apa ini? Sakit penyakit Pak, nah itu ditengking gitu, Tuhan tuh ada di situ. Anda musim apa? Pak, musim saya ini sekarang galau, ditinggal pacar. Nyembah Tuhan, karena Tuhan berkata, itu bukan jodohmu, aku sudah nyiapkan yang terbaik buat kamu gitu. Anda berkata, musim apa? Musim paceklik Pak, kenapa? Nggak ada kerjaan gitu. Ya mungkin Tuhan perintahkan kamu untuk usaha sendiri kan gitu. Pernah saudara dengar seorang pengusaha biting? Jangan remehkan biting saudara. Ini seorang pengusaha biting mulai dengan sebuah kefrustasian sebenarnya. Dia kerja kemana-mana nggak dapat pekerjaan, sampai akhirnya dia duduk tengok-tengok gitu saudara. Melihat pohon pohon kelapa, dan kemudian dipasarkan butuh biting. Lalu kemudian dia ambil tuh, kan nggak bayar ngambil pohon kelapa itu sebenarnya waktu itu. Kemudian diambilin bitingnya dan kemudian dia jual di pasar-pasar. Ide itu berkembang. Bukan hanya untuk bitingi, tapi juga untuk ngorek gigi itu. Wah, sampai hari ini pun Anda seringkali menggunakannya toh. Muncul dari mana, saudara? Dari kefrustasian, dan Tuhan berkata, memang kamu tidak layak untuk kerja orang lain, tapi kamu memperkerjakan orang lain. Amin. Jangan-jangan saudara, waktu Anda cari kerjaan kemana-mana, engkau tidak dapat pekerjaan. Karena Tuhan ingin supaya engkau bekerja dengan tanganmu sendiri. Sebab apa yang engkau temui dengan tanganmu akan diberkati oleh Tuhanmu. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan 2. Dia katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan hidupmu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin saudara. Masing-masing kita akan dilengkapi oleh Tuhan. Karena Anda ingat, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah disediakan oleh Allah supaya Anda dan saya hidup di dalamnya. Perbuatan-perbuatan baik apa yang sudah Anda kerjakan pagi hari ini? Salah satu perbuatan baik yang Tuhan telah buat untuk saya lakukan pagi hari ini, saya itu diingatkan untuk ngambil amplop, karena amplopnya habis. Saya ambil di pusat saudara. Saya ambil di sana salah satunya. Ini ibadahku, bagian dari ibadahku pagi hari ini. Hal yang kedua saudara, selain Tuhan mengingatkan kita dengan supaya tidak melupakan bagaimana Tuhan mengangkat kita, Tuhan mengambil kita dari sebuah kehidupan Mesir, dari perbudakan Mesir. Tuhan ingin supaya kita yang kedua mengingat pengaruh lingkungan Mesir yang sangat kental. Ingat 400 tahun
bangsa itu diperbudak oleh Mesir. Begitu Yusuf meninggal dan Fir'aun yang baru jadi raja, maka bangsa itu ditindas luar biasa. Sehingga mereka bahkan dipengaruhi budaya-budaya Mesir. Tuhan ingin supaya bangsa pilihannya hanya menyembah kepada Allah saja. Saya merasa bahwa seperti bangsa Indonesia 350 tahun diperbudak oleh bangsa Belanda. 3,5 tahun diperbudak oleh Jepang. Mental budak itu nempel pada hidup kita. Mudah diadu domba, saudara. Yang satu berkata cebong, yang satu berkata apa? Kampret gitu, saudara. Ya, beradu gitu. Dan kita seringkali mudah sekali dipecah belah. Mudah sekali diadu domba. Mudah sekali kita memiliki keiri hatian. Kalau ada teman yang maju, wah ngomongnya, itu paling pergi ke gunung ini, dia maju usahanya. Dan kemudian, wah macam-macam. Tahu enggak, tempatku itu larisnya luar biasa. Tiba-tiba ada rambut yang cecer di depan pekerjaan saya. Pernah dengar itu, saudara? Apalagi yang di pasar, kerja yang di pasar itu kan model-model gitu ada gitu. Sehingga menyadari bahwa itu kuasa mental budak itu pengaruh dari sebuah budaya yang seringkali mengikat dan membuat kita tidak move on. Nggak percaya Tuhan kita jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada hal-hal yang sekedar seperti itu. Tuhan izinkan saya pergi ke negara-negara yang memang tempat-tempat penuh dengan penyembahan berhala. Bahkan ceritanya tempat-tempat itu, kalau orang yang sakti mandraguna, dia bisa menggunakan alat-alat untuk terbang menuju tempat yang lain. Gak perlu pesan helikopter atau naik pesawat, saudara. Terbang aja gitu. Saya nyaksikan sendiri, Pak Des saya itu dia lepas raga sukmanya, saudara. Dia lepas. Saya ngelihat saya seperti bola tenis terang gitu. Semua cantrik-cantriknya enggak ngelihat. Hanya saya sendiri yang ngelihat. Dan saya cerita kepada Pak D saya berkata, Pak D ini apa? Dia bilang, kamu ngelihat? Iya, teman-teman yang lain enggak lihat. Dan dia berkata, karena kamu lihat, maka aku akan wariskan ilmu itu kepadamu. Wah, saya terima ilmu itu, saudara. Tapi tidak ada bandingnya dengan ilmu yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang saya berkata kepada saudara, bahwa mental budak itu mudah iri hati. Mental budak mudah tersinggung. Mental budak itu suka banding-bandingkan gitu. Mental budak itu enggak mau didisiplin. Bahkan untuk mendisiplin diri sendiri enggak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Kita berani mendisiplin diri. Saya bersyukur teman-teman analis itu mereka memulai, ada 10 orang yang nanti akan ketemu dengan saya. Mereka dalam beberapa minggu terakhir ini belajar untuk mendisiplin diri. Sebab mereka akan menolong orang lain bertumbuh. Bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh, itu tuh luar biasa. Dia akan menjadi teladan bagi orang lain. Banyak orang jarkoni, iso ngajar tapi ora iso nglakoni. Apa yang pernah Anda alami itu bisa dibagikan. Apa yang Anda pernah rasakan itu bisa dibagikan. Pak, katanya di sana tuh bakso enak banget. Kata siapa? Katanya, Nyanya itu siapa? Ya Nyanya, lah kue pernah loh, hurung, lah kok ngomong? Saya berkata, di Ungaran itu ada sate Pak Kempleng, indus banget. Bapak pernah rasakan? Bukan sekali 2 kali, sering kali saya lakukan. Enak, enak. Bapak pernah rasakan? Pernah. Nikmati? Pernah. Ada saksinya? Ada. Itu bojoku, anakku, semuanya. Saya ngomong, pernah ngerasakan. Ojo jadi gajah diblanconi. Iso ngajar tapi ora iso nglakoni. Yesus mengajarkan kepada kita, sebagai murid Tuhan,
Yohanes berkata, apa yang aku sampaikan, yang aku beritakan, aku melihat sendiri bagaimana Yesus mengajar apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang diajarkan. Hebat kan saudara? Nah, kita sebagai murid-murid Tuhan, ajarkan apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda ajarkan. Jangan lakukan yang buruk kemudian diajarkan yang buruk, enggak. Jangan lakukan yang buruk, ngajarkan kelihatannya baik, itu topeng dosa muka saudara. Tapi kalau Anda ngalami dengan Tuhan apa yang Anda alami, Anda bisa ceritakan. Sebab itu akan memberkati banyak orang. Amin. Lepaskan dan tanggalkan sikap budak Mesir itu. Yang seringkali mudah kamuflase. Jadi bunglon saudara. Nek nempel di hijau jadi hijau. Nek nempel di merah jadi merah. Bunglon kan gitu kayak itu. Tidak, Tuhan berkata kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Katakan dengan iman, aku adalah garam dunia. Aku adalah terang dunia. Amin. Enggak kayak bunglon saudara. Terang-terang. Jadi garam bisa dirasakan. Saya berharap ini teman-teman akan menolong sekaligus orang tua yang punya anak cucu saudara. Izinkan teman-teman kita itu menolong mereka. Sebab mereka ngalami. Saya ngikuti itu video mereka, grup mereka. Ada yang bekah-bekuh. Yang ceritakan akan pengalaman ucapan syukur. 2 minggu ucapan syukur. Bisanya seminggu tok itu. Mulai dari awal lagi. Kalau kita diajari diperintahkan 21 hari ucapkan syukur. Bolong sekali. Sudah mulai dari awal lagi kan gitu. Karena apa? Enggak mau rutin. To be continuous-nya enggak ada. Mulai terus. Karena kalau kita sudah melewati 21 hari, seperti Daniel yang berdoa, berpuasa, itu akan lancar saudara. Ucapkan syukur, kadang-kadang ada yang melaporkan dengan video ini, ucapkan syukur. Apa? Syukur pagi ini diizinkan untuk gabung dengan panitia 17 Agustus gitu ya. Ngerjain orang-orang, bukan ngerjain ya. Bapak Ibu itu pada ngikuti 17-an, bersyukur gitu. Ada yang berkata bersyukur, kenapa? Wah hari ini kerjaannya enggak banyak gitu, jadi bisa baca Alkitab. Doanya jangan gitu terus. Supaya enggak ada kerjaan bisa baca Alkitab, enggak boleh gitu. Karena dengan ada kerjaan kita layak untuk menerima berkat yang ada. Amin. Hal yang ketiga, bangsa pilihan Tuhan itu diingatkan sehingga berbagai macam ujian, tanda-tanda keajaiban, bahkan laut itu dibelah jadi 2. Bahkan orang-orang Mesir yang nyebang hari itu ditutup dengan air. Bahkan Tuhan menunjukkan bagaimana orang-orang Israel sekalipun yang sudah mengenal Allah dan kemudian mereka menentang akan firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpinnya, Datan dan Abiram dan Abihu, seluruh keluarganya, tiba-tiba tanah itu terbuka dan mereka masuk ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup, bukan dengan tangan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri. Ada beberapa orang saksi setelah bertobat atau apa, ini keturunan Datan menyampaikan, keturunan Korah menyampaikan pujian. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat yang pertama. Mazmur pasal 46 ayat yang pertama. Ini perkataan yang hebat yang dinyanyikan oleh Bani Korah yang saat mereka terlepas dan mengalami pemulihan dengan dirinya sendiri, dengan Allah. Dia menyebut berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan.
sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesatan, sangat terbukti. Disambung lagi. Sekalipun kita jatuh, pasti takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, pasti takkan tergeletak. Bab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Korah mengungkapkan pujiannya tatkala mereka menyelesaikan permasalahan dengan dirinya sendiri. Tuhan mau supaya kita sekalian hidup untuk menyadari bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau Anda dengar atau baca kisahnya dalam Bilangan pasal 16 ayat yang ke-32 sampai 34, itu keadaan yang sangat mengerikan banget. Cucu-cucu Korah yang memperhatikan bagaimana seluruh pemimpin puaknya ditelan habis oleh tanah yang terbuka dan kemudian tertutup. Mereka teriak-teriak, bahkan sahabat-sahabat mereka pasti menangis, hancur hati. Karena Tuhan menghukum sedemikian rupa orang-orang yang mereka kasihi. Karena kekurangan ajaran mereka terhadap Tuhan. Satu hari teman kita, ada seorang hamba Tuhan itu. Dia mau mendirikan gereja, susah banget. Ada tetangga-tetangganya mau tanda tangan. Hanya satu orang itu jadi provokator. Tidak mengizinkan. Sampai orang ini sembahyang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pergi ke Getsemani, sembahyang di sana. Begitu dia sembahyang, tiba-tiba dia ditunjukkan buat sebuah mori, dan kemudian nama-nama orang yang tidak mengizinkan itu masukkan dalam mori, kemudian ikat seperti pocongan, kemudian disuruh ngubur, saudara. Hari itu dia deg-degan. Kok Tuhan, kok caranya seperti ini ya? Dia pulang, dia cerita sama istrinya. Bersyukur istrinya baik. Dia berkata, jangan lakukan. Bahaya itu. Tapi dia jengkel, saudara. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Istri saya tidak sepakat atau tidak sepakat. Karena Tuhan telah memukulkan palunya. Ada orang-orang tanpa sebab mati, saudara. Belum dilakukan loh, saudara. Dia hanya berpikir, kalau istri saya sepakat, saya akan kuburkan nama-nama itu. Mungkin nama-nama itu akan mati, saudara. Dan itu orang ini tidak lakukan. Tapi Tuhan sudah ketuk palu. Orang-orang ini mengalami kebinasaan. Mungkin Anda berpikir itu kan zaman Israel dulu. Tidak, saudara. Di zaman kita hidup ini masih berlaku. Kalau Tuhan gondok, bahaya kita. Ngomong sebelahnya, jangan sampai membuat Tuhan kita gondok, saudara. Kalau sudah gondok, gemes gitu, saudara. Mengerikan. Orang Israel yang dikatakan biji mata Tuhan aja, dia berkata, 10 kali mereka menyangkalin aku, tidak masuk ke tanah Kanaan. Kalau Anda baca, 10 kali mereka nyinyir sama Tuhan. Gak diizinkan masuk ke tanah Israel. Hanya keturunan Kaleb sama Yosua yang bisa masuk. Yang lain kebas habis di padang gurun. Bahkan termasuk Musa. Dia tidak diizinkan masuk ke Kanaan. Betapa mengerikan. Pak, itu kan perjanjian lama, terserah perjanjian lama atau perjanjian baru. Asal sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya bukan salah atau benar, tapi reaksi respon kita terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-7 sampai 8 berkata, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, keselamatan tak ada dalam siapapun selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Di bawah kolong langit ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Itu lagu sekolah minggu itu. Kok enggak persis? Enggak apa-apa, intinya podo, saudara. Dan Alkitab berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang-orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai siapa, saudara? Pengikut Yesus. Anda mau dikenal sebagai apa, saudara? Oh ya, aku ingin dikenal sebagai istrinya Pak Tri, ya wis, karena bojone Pak Tri ya. Jadi Putri dikenal sebagai istrinya Pak Tri. Oke. Aku pengen dikenal sebagai anaknya Pak Tri, boleh, karena memang kamu adalah anaknya Pak Tri. Tapi Tuhan tidak mau hanya seperti itu. Apakah Anda mau dikenal sebagai murid-murid Yesus? Tidak terpelajar, uneducated. Tidak orang-orang terpandang. Sebagian kita mungkin orang-orang pinggiran yang mungkin disebut sebagai orang yang tidak terhitung. Tapi Tuhan berkata, aku telah memilih kamu dan aku akan jadikan kamu sebagai sebuah bangsa yang akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. 3 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita melawan lupa. Mengingat bagaimana Tuhan mengangkat kita dari keterpurukan. Kisah ini pasti masing-masing kita pernah ngalami. Bagaimana kita diangkat oleh Tuhan. Kalau Pak Petrus Agung menyebut, aku tuh hanya pincuk. Kalau Pak Petrus Agung menyebut dirinya pincuk, Anda menyebut diri saudara itu apa? Mau dikenal apa oleh Tuhan? Dan kemudian yang kedua, mengingat untuk menanggalkan karakter Mesir dari hidup kita. Karakter dosa, sifat-sifat dosa, pikiran-pikiran porno. Niat hati yang tidak berkenan di hati Tuhan, tanggalkan. Yang ketiga, mengingatkan kepada kita bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian yang tadi saya nyanyikan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerahkan hidupku. Saudara diberkati? Teriakan haleluya. Aku mau melawan lupa. Enggak serius itu, saudara ya. Ku kagumi caramu mencintaiku, ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku. Kau tak menyerahkan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, ada di cerita proses hidupku. Di titik
Saudara, tatkala Anda mengalami sebuah peremukan, dihancurkan, bahkan mungkin kegalauan yang tidak terputus, izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Kadang-kadang memang jalannya tidak terduga, saudara. Dia ingin kita diam dan menanti-nantikan dia. Hadirnya itu teduh dan bahkan tiba-tiba menghangatkan seluruh tubuh kita. Membuat hati kita bersukacita. Entah karena apa, tapi jamahannya itu akan membuat Anda berubah. Kadang-kadang kepenatan, tekanan diambil dari hidupmu sehingga engkau merasa lega dan engkau tahu itu Tuhan. Itu yang seringkali tidak bisa dikatakan dengan cara manusia, sebab datangnya kadang-kadang tiba-tiba, tapi dimulai dari sebuah sikap hati yang rindu, haus dan lapar akan pribadinya. Nyanyikan pujian ini sebagai kekaguman kita kepada Tuhan. Ku kagumi Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. di terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. di terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Tak menyerah Akan hidupku tak terbatas, terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya, di kala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap hidupku ya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Saudara, tumpangkan tangan kanan saudara di atas kepala saudara dan tangan kiri
di dada saudara. Katakan dengan sungguh-sungguh berkata, "Ya Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku minta ampun atas semua pelanggaranku yang seringkali melupakan kuasa-Mu, melupakan akan cara Engkau menolong, melupakan akan keselamatan yang Tuhan beri, melupakan akan anugerah yang Tuhan sediakan, melupakan akan janji yang Tuhan beri. Hari ini aku minta kepadamu ya Roh Kudus, supaya aku bisa melawan lupa. Aku sadar aku milik kepunyaan-Mu, dan hidupku telah lunas dibayar, yaitu dengan darah-Mu sendiri, yaitu dengan hidup-Mu sendiri. Aku percaya roh, jiwa, dan tubuhku ada di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Sementara Anda sungguh-sungguh berdoa, sekali lagi saya akan berdoa buat saudara. Bapa, Engkau memperhatikan setiap anak-Mu yang dengan serius mengungkapkan akan perasaannya di hadapan-Mu. Sadar akan kelalaian, kelupaan terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan. Engkau yang telah memungut kami, Engkau yang telah menyertai kami, Engkau yang telah mengorbankan diri-Mu, dan bahkan mengangkat kami menjadi putra-putri yang Kau cintai. Biar mulai hari ini kami sadarkan kepada jiwa kami, tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus Tuhan yang telah berkorban dan memberi hidupnya bagi setiap kami. Janji-janji-Mu Engkau berikan dalam firman-Mu, bahwa kami memiliki haus dan lapar akan Engkau senantiasa. Hadirlah apa yang Tuhan rindu untuk hadir dengan cara-Mu sendiri. Buat setiap kami menyadarinya bahwa Engkau Tuhan atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. ya Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir dan mengangkatku. Tahu Kau tak menyerah akan hidupku. tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Gloria takara dalam jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. tak terbatas kuasa-Mu, Tak terbatas kuasa-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. tak terduga
atas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar, yang luar biasa, yang sungguh kami rasakan dan membuat setiap kami merasa ingin dan mengingini senantiasa. Sebab sesungguhnya air kehidupan yang telah Engkau bagikan akan membuat setiap kami terpesona kepada pribadi-Mu sendiri. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Apa yang Tuhan perintahkan kami mengerjakan dengan ketaatan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang disampaikan lewat video? Oke, enggak ada. Baik, saudara, terima kasih untuk keterlibatan saudara untuk senantiasa berdoa bersama-sama kami setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 4:30 lewat Zoom. Setiap pagi akan dibagikan buat saudara linknya supaya bisa ngikuti dengan baik. Ada beberapa saudara yang baru jam berapa tuh, 3:30 sudah buka dan kemudian masuk dan kemudian habis. Kita hanya punya 40 menit karena memang belum abonemen gitu ya saudara. Kita memanfaatkan akan kesempatan promo yang hanya 40 menit kita gunakan. Kalau itu terus menerus dan kemudian banyak yang bisa ikut di dalamnya, aktif di situ, mungkin kita akan tambahi supaya kita bisa menikmati. Jadi Anda bisa buka link jam 4:30 ya, jam 4:30, lalu kemudian 40 menit kita akan berdoa bersama-sama. Ada deklarasi, ada doa buat keluarga, ada doa untuk jemaat, ada doa untuk bangsa dan negara. Khususnya saudara, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya persiapan untuk pesta pemilu itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses di mata Tuhan dengan mengangkat pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak hatinya sendiri. Yang kedua, kita berdoa setiap hari Kamis. Kalau minggu yang lalu Kamis digabungkan dengan HS karena kami semua dari gereja-gereja Tuhan berdoa menyembah bersama-sama untuk bangsa dan negara kita ini selama 12 jam 2 kali dari jam 8 sampai jam 8 malam. Bahkan yang terakhir tuh sampai jam 10 lebih, itu sangat memberkati dan diikuti oleh saudara-saudara kita yang dari luar-luar kota karena bisa ikut online gitu ya. Dan sangat memberkati saudara, dan ini kita budayakan supaya hati yang haus dan lapar akan Tuhan ada dalam hidup kita. Anda bekerja, rasakan hadirnya Tuhan. Anda sibuk seperti apa, Anda berkata, Roh Kudus, aku libatkan Engkau dalam pekerjaanku. Undang dia dalam segala sesuatu untuk dia hadir dan dia suka untuk menolong kita. Amin. Kita bersyukur akan hal itu. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita selesai ibadah kita. Ada satu ini pengumuman yang disampaikan buat jemaat, Bapak Ibu, saudara sekalian yang rindu untuk baptis, langsung menghubungi Pak Triwaryanto usai ibadah ya. Dan kemudian kita akan persiapan katekisasi dan kita akan lakukan dengan sungguh karena baptisan itu bagian dari sakramen gereja untuk membuat kita sendiri nyadarin bahwa aku adalah milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kepunyaanku. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan di hari ini. Biar apa yang Tuhan telah tularkan untuk kami
menyiasati supaya tidak lupakan kasih-Mu, supaya tidak lupakan kekuatan-Mu, supaya tidak lupakan penyelamatan-Mu, supaya tidak lupakan pribadi Allah yang hebat. Kami hari ini melawan lupa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang dengan serius ibadah oleh karena kehausan dan kelaparan akan Engkau. Engkau puaskan. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyinari engkau dengan kasih dan kemurahannya, membimbing langkah-langkah hidupmu mencapai pada kesuksesan dan kemakmuran oleh karena kasih dan kemurahannya, melimpahi engkau dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tanam perluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.